Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Mas siapa kalau boleh tahu namanya? Faisal. Pak Faisal ya? Iya. Baik, langsung aja. Uh, Terima kasih banyak ya atas kesediaan Mas Faisal telah meluangkan waktu yang berharga untuk kami. Perkenalkan juga kami kelompok mahasiswa dari Telkom University. Ya, dengan nama saya Chanoval Deolhak. Lalu ada Mas Alvaro Fauzan, ada Mas Aditya Firmansyah, lalu ada Mas Kiki Prasetyo, dan ada juga um, Mas Tommy Ardiansyah. Ardiansyah ya? Ya, langsung aja biar nggak terlalu makan banyak waktu ya. Iya, boleh. Jadi kami ingin melakukan diskusi ya kepada Mas Faisal ini untuk pengalaman belajar yang berharga dan untuk menghubungkan teori di kelas juga pada dunia nyata. Kemudian ya kami ingin ngobrol santai aja lah sama Mas Faisal juga, mendengar pandangan dari Mas Faisal terkait beberapa aspek mengenai tata kelola dalam sebuah perusahaan. Jawaban itu tidak ada yang benar ataupun salah. Itu semua tergantung pada perspektif masing-masing. Jadi tidak ada jawaban mutlak maupun kesalahan mutlak juga. Lanjut aja, kita langsung ke bagian pertanyaan ya. Jadi pada strategi perusahaan kita ingin menanyakan mengenai pertumbuhan ataupun akuisisi. Pertanyaan adalah seberapa besar fokus Mas Faisal dalam mengatur perusahaan Mas untuk berkembang. Misalnya dalam hal pendapatan, jumlah pelanggan, atau mungkin mengakuisisi bisnis lain. Dan apakah ini jadi prioritas nomor satunya Mas Faisal? Oke, jadi ini pertanyaannya ya. Ya, ini pertanyaan. Siap. Sebelumnya salam kenal ya semuanya. Saya Ya. Faisal. Sebelumnya aku dapat info dari Mas Kiki ini katanya sebatas narasumber bekerja di PT ya, bukan selaku CEO-nya ya. Soalnya kan di sini pertanyaan itu dari perspektif founder ya. Iya. Oh. Jadi yang saya jawab ini perspektif saya sebagai salah satu karyawan di situ atau gimana? Oh, untuk perspektifnya sendiri kita mungkin lebih prefer ke bagian mana Mas Kiki? Oh, ke perspektifnya Mas Faisal aja sebagai seorang CEO mungkin ya? Masih belum CEO saya. Oh, bukan ya? Bukan, Oh, tapi berarti lebih ke sesuai karyawan yang kerja di startup perspektif. sih. Baik, baik, baik. Kalau begitu mungkin sesuai perspektif Mas Faisal sebagai karyawan. Tapi tahu sih. Ya mungkin suatu saat akan menjadi CEO kan. Amin. 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 Mudah-mudahan aja ya. Ya, Oke. boleh dijawab Mas Faisal. Untuk kaitannya kalau untuk tumbuh dalam hal pendapatan pastinya itu juga menjadi salah satu target ya salah satu perusahaan. Karena eh, di salah satu perusahaan ini kan kita juga perlu adanya target. Misalkan dalam waktu 1 tahun ini dari sisi sales ada berapa customer yang harus kita dapatkan, entah itu dari customer lokal ataupun internasional, ataupun dari perspektif revenue juga memungkinkan misalkan dalam 1 tahun ini target untuk sales misalkan 5 miliar atau seberapa, pastinya untuk target untuk tumbuh dalam satu perusahaan itu tentunya ada ya, karena kan untuk namanya bisnis kan kita harus mencari profit sebanyak-banyaknya. Nggak mungkin Nah, kita bisnis mencari ruginya. ya, Gitu. baik. Lalu
dalam pandangan Mas Faisal, apakah ini menjadi sebuah prioritas nomor satu dalam perusahaan atau bagaimana? Itu ya, saya bisa bilang ini sebagai prioritas utama ya. Karena kan kita Oh, siap. di bisnis itu juga harus ada orang-orang yang harus kita biayai, mungkin dari Hmm, manpowernya, resource-nya yang harus kita biayai ya, sehingga target untuk tumbuh dan mencari revenue itu menjadi salah satu target utama di perusahaan. siap, siap, siap. Baik. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Faisal ya. Boleh? Baik, untuk pertanyaan mengenai inovasi atau diferensiasi ya. Pertanyaannya adalah bagaimana startup pada sebuah perusahaan membedakan layanannya dari sebuah pesaing pada bidang IT. Misalnya fitur yang unik atau pendekatan layanan atau adanya teknologi tertentu. Ya, oke. Ini artinya pembeda dari perusahaan-perusahaan lain yang menjadi nilai jual unik ke customer ya. Iya, Tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ya dalam kita mendirikan sebuah startup. Karena nggak mungkin kita menjadi salah satunya perusahaan yang bergerak di bidang ini. Kayak misalkan untuk ISP, kan itu ada banyak iya. ya, Telkom, terus ada Bisnet, dan lain sebagainya. Tentunya itu kan menjadi ada banyak pilihan ISP ya. Dan tentunya di antara ISP ini ada hal yang menjadi nilai unik sehingga customer punya pilihan-pilihan. Begitupun juga di startup, kita harus ada nilai jual yang harus kita perhatikan sebagai alasan kenapa sih kita harus menggunakan jasa atau menggunakan barang dari produk yang kita solusikan kepada customer. Mungkin itu bisa dilihat dari sisi after sales-nya ataupun dari produk-produk yang memang masih belum ada yang dijual gitu. Ah, siap, siap. Sebentar Mas Faisal. Yep. Ya, aduh. Baik, jadi untuk jawaban dari Mas Faisal itu em, kita bagaimana tadi? Maaf. Untuk yang poin nomor 2 ya, Iya, poin nomor 2. caranya untuk memindahkan layanan itu pertama kita bisa lihat dari biasanya kalau ini BMC sih, Business Model Canvas. Biasanya kan kita kalau Oh, IMC ya. marketing ada BMC ya, Business Model Canvas. Apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan, apa yang membuat produk kita ini beda di orang lain, sehingga itu yang menjadi daya tarik customer-customer untuk menjual, apa untuk menggunakan layanan kita. Mungkin itu bisa di sisi dari sisi pelayanan yang ramah, ataupun dari sisi after sales-nya, seperti itu sih Mas. Oh, baik, baik, baik. Oke, jawabannya cukup Ya. cukup menarik ya dari Mas Faisal ya. Kalau di kita Gunakan biasanya di IMC. after sales-nya sih Mas, di poin pendekatan layanan. Kita lebih ke after sales-nya itu. Yang membuat Oh, customer itu menjadi betah kepada kita. oh, siap, siap, siap. Kalau gitu bisa lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Mas Faisal ya. Bisa. Baik, untuk pertanyaan ketiganya, seberapa penting sih bagi sebuah perusahaan untuk menjadi yang paling efisiensi dalam hal biaya operasional? Apakah dengan menekan biaya menjadi sebuah prioritas utama atau bagaimana Mas Faisal? Oke. Pertanyaan seberapakah penting menjadi efisien dalam hal biaya operasional? Apakah menekan biaya adalah prioritas utama? Jawabannya kalau menurut saya enggak ya. Karena ada di beberapa case kita harus melihat mungkin contohnya kita ada customer baru, tapi kita Hmm. dapat di project ini nilainya nggak sedikit. Mungkin aja kita dapat marginnya itu minus. Nah, kalau misalkan kita ada di posisi ini, untuk masalah cost kita nggak perlu, bukan menjadi tujuan utama. Tapi untuk kayak customer baru ini, kita lebih mementingkan eh karena dia baru, logikanya, oh dia baru nih, nggak apa-apa lah gue rugi aja. Yang penting di pertama ini gue bisa kasih service yang terbaik untuk buktiin, untuk next ke depannya kita bisa dapat
project-project yang lain, sehingga nanti di next project kita baru memainkan harga di situ. Oh, baik, baik. Jadi Atau dengan bisa juga cara, subsidi silang juga bisa sih, kalau misalkan apa project-project yang kayak existing gitu. oh, siap, siap. Hmm. Oke, eh, baik. Ada pertanyaan tiga. Langsung saja ke nomor 4 ya Mas Faisal, bagaimana? Iya, Kalau gitu kita main cepat aja mungkin ya, iya boleh, agar cepat tidak aja. terlalu sore juga kan. Baik, untuk pertanyaan nomor 4-nya Mas Faisal, dalam layanan pelanggan, bagaimana cara sebuah perusahaan untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan IT, terutama saat menghadapi kendala teknis atau permintaan tinggi dari klien? Oke, pertanyaannya menjaga kualitas dan stabilitas. Jawabannya adalah kita mengacu kepada SLA, Service Level Agreement. Mana Service Level Agreement ini ada tingkatannya, P1, P2, P3, yang mana setiap level itu dia ada prioritasnya, entah itu case urgent, medium, ataupun low. Jadi kita bisa manajemen untuk misalkan ada problem nih, kita ngajunya di sana. Terus kalau misalkan pertanyaannya permintaan tinggi dari klien, nah ini mungkin bisa disesuaikan dengan kesepakatan awal ya. Karena biasanya dari sisi sales itu biasanya dia udah dirinci ini. Misalkan anggaplah kita layanan internet 100 Mbps dari sisi sales. Oke, kita udah deliver 100 Mbps, tapi dari sisi klien minta lebih. Nah, itu nggak bisa. Kita kan harus mengacu kepada sisi sales ya, kalau permintaan tinggi. Gitu. Oh, siap, siap. Dari sisi purchasing. Oke, baik. Lalu langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan bagian kedua mengenai tujuan utama perusahaan dalam sebuah portofolio kompetitif produk ya. Jadi pertanyaannya, seberapa penting sih sebuah perusahaan untuk memiliki sebuah produk layanan yang cukup kompetitif? Contohnya selalu memantau pesaing ataupun memastikan harga dan kualitas dalam bersaing dengan perusahaan lain. Kalau ini penting sih, karena kan kita namanya bisnis berkompetisi ya, harus Hmm, cek cek lapangan sih. sebentar. Oh, ini lu ngomong sama ini coba dah, sama Mas Faisal juga deh. Biar Mas Faisal juga paham gitu. Ngomong sama Mas Faisal juga. Jadi gini Sal, Ya, Mas Fadil, Mas Fadil. Lupa Mas Faisal. santai aja. Enggak, jadi tuh kita cuma minta kayak pertanyaan tuh seberapa pentingnya doang sih Mas. Oh, penting atau Ya, enggak perlu jelas-jelasin gitu iya. ya. Heeh. Ah ya udah, simpel aja berarti gitu kan. Iya sih Mas, nggak perlu yang panjang lebar kali itu Mas. Ya udah, langsung Oh iya, boleh Dio. to the Oke, point kalau berarti. gitu langsung aja ya. Pertanyaan penting atau tidak ya? Ini skalanya dari 1 sampai 5 maksudnya. Skalanya 1 sampai 5 ya? Iya, Iya. skalanya 1 sampai 5 bener Mas. Oke. Oke, siap. Jadi untuk pertanyaan bagian EG01 ya, di sini Ya. seperti share screen seperti yang ditekankan Mas Tommy, yaitu mengenai portfolio of competitive product and service, yaitu em, dalam seberapa penting memiliki produk layanan yang cukup kompetitif. Menurut jawaban Mas Faisal ini, seberapa penting sih dalam melakukan Ya, kompetitif? penting banget 5. Gimana tuh? 5 ya? Ya, Ya. Kalau ini udah pasti jadi 5 semua ini. bener, bener. Coba kita ulik-ulik sedikit. Kemudian untuk EG02 itu mengenai manajemen bisnis risk, yaitu seberapa penting mengelola risiko bisnis secara umum. Secara umum ya 5. Ya, kita harus 5. mitigasi resiko lah sebagai project manager juga. Benar. Kemudian lanjut ke EG03 ya, yaitu
compliance with external laws and regulation. Itu seberapa penting dalam mematuhi hukum dan regulasi eksternal. Mungkin tadi jawabannya sudah dijawab ya, yang bagian Udah itu kan. klien ya, yang permintaan tinggi klien itu ya, yang harus mengikuti aturan industri ataupun peraturan lainnya. Iya, Berarti jawabannya sudah pasti 5 nih Mas ya. pasti 5 semua kali ini mah. Menurut 5 saya. ya. Karena kan ini jatuhnya untuk kepentingan ke perusahaan kan, bukan Iya, opini benar. pribadi. Iya. Jadi kepentingan perusahaan pada klien. Kemudian untuk quality of financial information, kualitas informasi finansial, Ya itu 5 juga sih. 5 juga ya. Dan nggak ada yang korupsi. Dan harus tertata dengan benar cash flow-nya. Benar, benar. Kemudian untuk EG05 yaitu Customer Oriented Service Culture. Seberapa penting membangun budaya layanan pelanggan. Contohnya gimana maksudnya budaya layanan sanitasi? Untuk contohnya itu seperti di sini seperti semua karyawan berorientasi pelanggan. Jadi apa ya? Kalau misalnya kita ubah atau kita masukkan mengorientasi customer sesuai dengan kultur mereka gitu. Jadi ngikutin maunya customer ya? Iya. Ya gampangnya Jadi gitu. misalkan dalam mengikuti keinginan customer sesuai kultur mereka biasanya. Oh, itu ya. Kalau itu sih enggak 5 sih. 3. 5 ya. 3. 3. 3. Siap. Kadang kita harus harus tetap teguh sama produk kita, nggak harus ngikutin pelanggan sih. Ya, benar. Baik, kemudian untuk pada bagian EG06 berupa business service continuity and availability. Oh, ini 5. Untuk Ini 5 menjaga ya. supaya puas. Benar. Lalu untuk EG07 quality of management information. Ya, ini seberapa penting kualitas informasi untuk sebuah manajemen. Itu 5 juga sih. 5. Ya. Kemudian pada EG08 yakni optimization of internal business process functionality. Ini juga 5. 5 juga. Siap, Iya. baik. Nggak apa-apa, ini memang penting sih untuk sebuah perusahaan. Iya. Karena kalau misalkan tidak terjaga kualitasnya bisa cukup apa namanya, krusial. Lalu lanjut untuk EG09 itu optimization of business process cost. Jadi seberapa penting optimalisasi biaya proses bisnis. Ya pasti 5 juga sih. Ini 5 juga. Penting banget. Lalu untuk EG10 yaitu staff skills and motivation and productivity. Oh, ini 5. Mana? 5. Orang masih kerja pengen karyawannya produktif. Benar. Kemudian lanjut ke EG11 yakni compliance with internal policies. Itu seberapa penting kepatuhan pada kebijakan internal. Itu 4 sih. Ini 4. Baik. Sedikit menurun ya. Itu kadang kita harus ada itunya sih, apa namanya, politiknya. Iya. Politik internal. Jadi nggak harus 5. 4 sih. Siap. Kemudian ada EG12 yaitu manajemen digital information programs, transformation programs. Itu kalau itu 5. Ini 5. Baik.
Lalu pertanyaan ke-11 yaitu pada produk and business innovation. Itu 5 juga. Kita 5 harus juga. selalu makasih. Oke, siap. Tapi sebelumnya Mas Faisal boleh tahu, Ah, kita kan kemarin, kita kan belum kenalan hari ini. Jadi Mas Faisal, Faisal aja udah. jadi Mas Masih Faisal, junior. boleh intro kali dari Mas Faisalnya, dari kerja di mana, Oke. Oh, ya pengalaman lu Mas. nah apa? Perkenalan gua. Nah, Iya, iya Sal. sebenarnya ini sih apa? Gua itu di ada 2 tempat yang memang itu utama, sama 1 tempat sampingan. Jadi bisa dibilang ya ada 3 tempat lah. Tapi yang pertama ini namanya di PT SmartNet Indo Multisolusi. Di tempat gua kerja sebagai, kalau di tulisan emailnya IT expert apa gitu, cuman ya gua anggapannya memang masih belum expert nggak sih, Itu middle kalau lah. lebih ke konsultan apa kayak teknis gitu Sal? Konsultan teknis juga. Oh, dulunya. uh, Fokusnya ke layanan berarti Sal. Kenapa? Fokusnya ke layanan ya berarti. Layanan, barang juga, Barang juga. jasa barang juga kita ini. Oke. Oke, bisa dilanjut yuk. Lanjut nih. Wah, ada banyak ya. Sebentar, saya lihat dulu. Like leher. Lumayan ini. Kita langsung main cepet aja lah kok gitu ya. Sebentar. Profil risiko. Hmm. Oh, ini rating-rating juga ini Mas Faisal ini. Oke. Sama seperti yang di atas. Yang ini ratingnya sampai berapa? Sama 1 sampai 5 juga ya? Oke, gini aja Mas, kita langsung ini aja main rating-rating tadi juga. Ini untuk bagian profil risiko ya Mas ya. Uh-uh. Jadi pada bagian IT investment, eh, contohnya langsung contoh aja ya. Ketika sebuah perusahaan salah melakukan pemilihan teknologi, terus Mm-mm. atau layanan tidak sejalan strategi, itu kemungkinan terjadinya seberapa besar dan untuk eh, kerusakan pada perusahaan tersebut berapa besar juga gitu, kira-kira. Oh, salah buat keputusan ya. Iya, Itu gede sih sebenarnya kalau salah buat keputusan. Jadi yang harus dinilai apanya? Skala untuk apa? skalanya Eh, 1 sampai 5 juga sama seperti yang itu. Seberapa apanya dari skala itu? Eh, oh, yang pertama impact ya. Berapa ngaruh sih Sal itu Sal? Kayak pembuatan keputusan investasi gitu Sal. Oh, kalau ngaruhnya sih 4 Nah, sih ngaruh. 4 ya. Iya. Baik. Untuk kemungkinan terjadi sewaktu-waktu bisa terjadi itu seberapa besar Ini adanya human error biasanya gitu ya. iya sih. Itu 2 lah. 2 ya. Nggak sering-sering amat. Iya Jarang. sih, emang tidak boleh melakukan kesalahan terlalu sering ya. Iyalah. Oh, Benar-benar. dikat nanti. Baik, lanjut untuk ke pertanyaan kedua, yaitu Lanjut. IT cost dan oversight. Ya, biaya biaya dalam melakukan eh, pengembangan IT dan melakukan pengawasannya yang tidak terkontrol. Hmm, Impact-nya pastinya ada 4 juga. Hmm. Lanjut ke nomor 3, yaitu
IT arsitektur, risiko dalam desain arsitektur. Desain arsitektur yang mana? Bagaimana Mas Pilal? Ini lagi nampilin yang mana? Ini ada 2 screen aja yang tampilin. Oh, yang Yang di Excel atau yang Mas di yang dilihat di ini aja, yang bagian apa? Google Docs. Oh, Google Docs. Ya, Oh, Google Docs. oke, enggak. Yang di Excel mungkin penilaiannya. Oh, ini lanci nih, soalnya nggak nampil sih. Bisa di itu dulu nggak? Maksudnya di sharing. Ya, bagian sini ya. Ah, maksudnya di kalau fokus ke Google Docs yang spreadsheet-nya di yang di sharing dulu supaya Oh, bisa. berarti gini ya. Saya ini aja. Kayak gini. Bagaimana Mas? Sudah terlihat Mas? Mas, belum ya? Masih yang di sini kelihatannya yang Oh, masih terlihat yang Excel ya? oh ya udah. Oh, sudah. Ini Oh, sudah Google Docs ya? ya udah ke Google Docs. Baik, kita ulangi lagi untuk resiko dalam arsitektur desain IT. Desain sebagai desain aku tidak akan tidak sekali. Oh, ini sering terjadi sih 3. Sering terjadi ya, Jadi jawabannya ini skala atau tetap apa? skala. Tetap skala. Dari 1 sampai 5 ya 3. 3. 3. Ya. Untuk impact-nya sendiri, Impact-nya 3 juga. impact-nya 3 juga. Hmm. Oke. Lalu untuk yang keempat, yaitu operasional infrastruktur insiden. Resiko dalam gangguan infrastruktur IT. Wah, itu kacau. Ini sering Itu terjadi biasanya ini. 5. 5 ya. Iya, 5. Impact-nya juga 5 ya. Sangat mengganggu ya. Kalau impact-nya 5, cuman kalau kemungkinan terjadinya 1. Kemungkinan terjadi 1. Ya. Oke, siap. Lalu lanjut untuk resiko tindakan yang tidak sah dalam sistem IT. Contohnya Oh, ada cyber security yang masuk. ah. Itu 3 sama 3 juga sih. 3 sama 3 3. banding 2. 3 banding 2. Oh, 3 dan 2 ya. Nah, resikonya 3, bandingnya 2. Baik. Kemudian ada pada risiko masalah adopsi atau penggunaan software. Ini lebih ke para sepuh ya yang masih kurang terlalu handal dalam Iya, penggunaan baby teknologi. boomers. Iya, baby boomers ya. Software, kalau software itu biasanya resiko sih 2 ya. Cuman kalau Risikonya kemungkinan 2, kemungkinan terjadinya 3. kemungkinan terjadi 3. Siap. Lalu lanjut, ini samain aja. Lalu lanjut ke nomor 7 mengenai resiko terjadinya hacking atau yang paling sering ransomware ya di negara tercinta ini. Kalau hacking, impact-nya ya 4 sih, 5 malah. Impact-nya 4, Impact-nya resikonya 5 ya. impact-nya 5, cuman kalau kemungkinan terjadinya 1. Oh, siap, 5 siap. banding 1. Lanjut untuk nomor 8 mengenai risiko dari vendor atau pihak ketiga IT seperti vendor telat mengirimkan data atau barang. Layanan vendor down,
Ini tergantung sih, relatif ini, subjektif, Hmm, subjektif ya, tapi bisa dibilang dua sih, 2 ya, resikonya 2. 2 banding 1. 2 dan 1 ya. Baik, baik. Lalu pertanyaan ke-9 yaitu resiko isu geopolitik apakah berdampak ke IT? Oh, ini ada ini dampak, dampak. Oh, ini 3 dan 4 ini ya. Ini 4 banding 2 lah, Oh, oke. 4 dan 2. ada dampak itu geopolitik. Kemudian pada resiko aksi industrial. Oh, ini 4 banding 1. Banding 1, kalau aksi mogok kerja. Lanjut untuk pertanyaan ke-12 berarti ya Mas ya. Misalnya, Ya. yaitu resiko terkait inovasi teknologi. Oh, ini oh, 2 banding 2. 2 banding 2. Iya. Siap. Lanjut resiko isu lingkungan terkait layanan IT. Ini 3 banding 2. 3 banding 2. Siap. Kemudian yang terakhir untuk bagian ketiga, resiko terkait pengelolaan data dan informasi. Sama 3 banding 2. 3 banding 2 juga sama. Oke, kita lanjut ke bagian keempat ya, pertanyaan mengenai isu terkait informasi dan teknologi. Ini jawaban IC ya berarti ya? Ki, jawaban IC Ki. Tetap 1 sampai 3 yang ini. Oke, Mas Faisal, yang ini sama dalam seberapa pentingnya menggunakan 1 sampai 3. Kalau ini parameternya 1 banding 3 aja. Parameternya 1 sampai 3 ya benar. Seberapa penting aja. Iya, seberapa penting. Jadi kalau misalkan nggak penting-penting banget 1 atau ya cukup penting atau nggak penting 2, kalau sangat penting 3. Iya, oke. Nomor 1, 2. Nomor 1, 2. Iya. Baik, untuk nomor 2 mengenai frustasi keluhan dari bisnis ke IT. Nomor 2 juga 2. Nomor 2 juga 2. Baik, kemudian untuk nomor 3 mengenai pernahkah insiden IT berdampak signifikan pada perusahaan? Nomor 3 ya, data hilang. Iya, nomor 3 benar. Oh, ini 3 sih, jarang. Hilang. Sering berarti 3 ya. Satu itu jarang ya? 1 itu jarang. Ya, 1 jarang. Jarang, 2 ya kadang-kadang, 3 sering. Jarang sih kalau yang ini mah. Oh, penting. Penting, cukup penting, sama penting banget. Oh, sama nggak penting. Nggak penting, cukup penting, sangat penting. Oh, alah. Maaf, Mas Penting ya. Faisal, kita 1 itu nggak penting, nomor 2 itu cukup penting, nomor 3 itu sangat amat sangat penting. Oh, bukan sering tidak sering ya? Bukan, bukan, bukan. Oh, saya tadi ngeliat di atas ada sering, kadang, jarang. Oh, berarti gini aja deh, langsung aja yang nomor 1 ini kira-kira apa, Mas? Ada gesekan slack gitu lah, Mas. Oh, ini kadang. Oh, ini Tapi cukup kadang. cukup penting ya dalam melakukan ini. Ya, Oh, siap, siap. Jadi memang krusial kalau ada Slack ini biasanya. Kemudian em, isu mengenai frustasi atau keluhan dari bisnis ke IT gitu. itu juga itu sering ada sih.
Sering ya. Jadi sangat penting ya isu ini ya. Penting. Penting. Baik, kemudian insiden mengenai IT yang berdampak cukup signifikan. Cukup penting sih. Cukup penting ya. Nah, Iya benar-benar. Kalau misalkan data hilang susah nanti ini ya, Bang. iya. Kemudian nomor 4 yaitu masalah dengan layanan vendor IT outsourcing. Nanti ke SMA. Nah, itu sangat penting. Sangat penting ya. Berarti cukup beresiko. Cukup resiko. Kemudian em, pernah melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajiban regulasi atau kontrak terkait IT. Menurut Mas nih, isunya ini cukup penting atau ya biasa gitu? Cukup penting sih. Soalnya kalau nggak gitu gagal proyeknya Iya, benar. nggak dapat Baik, PO. baik. Ada 3 ya. Iya. Kemudian seringnya ada sebuah temuan audit soal kinerja IT yang buruk. Jadi selalu melakukan pertemuan karena kinerja para IT yang cukup Itu penting. penting banget. Ya. Baik, ya. Lalu lanjut ke pertanyaan 7 mengenai indikasi Departemen Belanja IT yang sendiri, ya, misalnya secara individual di luar jalur resmi. Ya, itu penting juga sih. Penting juga ya, mengurangi mengurangi penggunaan biaya tanpa prosedur. Iya. Lalu Yang tidak untuk ini. 8 mengenai 8. inisiatif IT eh, tumpang tindih atau pemborosan sumber daya. Ya, itu juga penting kalau tanya penting atau enggak. Oh, penting ya berarti ini. Boros dana itu nanti boros Benar, resources. benar, benar. Pemborosan sumber daya. Lanjut, lanjut ke 9, keluhan sumber daya IT yang kurang, eh, seperti orang atau dana, kemudian skill yang kurang atau staff burnout. Itu kebutuhan sumber daya ya penting sih. Lanjut, oh lanjut. Kemudian ke 10 itu proyek IT yang sering meleset target. Ini yakin jawabannya penting atau enggak? Maksudnya Iya. skalanya itu penting, nggak penting, soalnya kayak nggak nyambung gitu sih. Ini ya, misalkan ada sebuah isu yang proyek IT-nya jadi sering sering banget kayak telat jadwal atau mungkin di luar deadline. Jadi menurut Mas ini isunya penting untuk dibahas atau ya kita bisa selesaikan secara biasa gitu. Oh, Jadi itu pentingnya itu kayak ini memang benar-benar menyangkut perusahaan atau ini cukup kita secara individual atau kelompok bisa menyelesaikan masalahnya gitu. itu penting sih, yang Penting ya, timeline itu penting. melewati deadline sangat penting ya. Iya, penting itu. Lalu kemudian em, pimpinan yang enggak terlibat dalam urusan IT. Apakah menurut Nah, Mas ini isu yang cukup penting atau tidak? itu penting. Penting. Oke, berarti 3 ya. Kemudian adanya model operasi atau alur keputusan IT yang cukup rumit, tidak jelas untuk dipahami. Itu penting. Cukup penting. 2 atau 3 ini? 3. 3. Baik. Kemudian persepsi biaya IT yang terlalu tinggi, over budget, berarti jatuhnya. Oh, itu penting banget itu. Penting banget ya over budget ya.
Oke, lanjut ke nomor 14. Ini sampai berapa ini? 20. Eh, arsitektur IT yang lama atau kemudian menghambat inisiatif adanya inisiatif yang baru. Apakah termasuk isu yang cukup penting atau tidak terlalu penting? Itu lama memang penting, Penting. penting itu ya. Baik. Berarti 3 ini ya, Mas ya. Iya, penting. Oke. Lanjut ke nomor 15 mengenai isu adanya kesenjangan pemahaman atau bahasa antar bisnis dan IT. Itu 2. Ini 2. Ya. Baik ya. Tidak terlalu penting banget berarti ya. Iya, kadang ada harus bahasa teknis yang harus disesuaikan ke bahasa bisnis supaya dipahami customer sih. Ya. Kemudian nomor 16 pertanyaan ke atas adanya terlalu sering masalah kualitas data eh, dan integrasi data. Isu masalah kualitas data yang contohnya datanya tidak akurat atau saat digabungkan ternyata ada miss data. Itu penting. Penting ya. Baik. Hmm. Kemudian pertanyaan ke-17 mengenai isu banyaknya karyawan atau non-IT membuat aplikasi atau olah data individual gitu sendiri. Jadi Yang contohnya dia tidak terintegrasi dengan sistem. itu benar. Itu 2. 2. Baik. Kemudian pertanyaan ke-18. Departemen bisnis implementasi solusi IT sendiri tanpa melibatkan IT. Apa maksudnya ya? Oh, departemen bisnis yang melakukan implementasi tanpa melibatkan solusi IT. Kebalik itu ya soalnya ya. Mungkin IT Implementasi tanpa harusnya business IT. department implementing their own solutions. Kalau konsultan kan nggak bisa eksekusi, paling dia cuma gitu. Iya. Kebalik kita Ini soalnya. Ki, gimana Ki? Pertanyaan 18 Ki, maksudnya? Skip. Oke, skip aja ke nomor 19. Ini agak kurang paham. Ada isu mengenai kurangnya kesadaran pada regulasi privasi data. Nah, itu penting. Tinggi. Baik, lalu pertanyaan terakhir ya, mengenai kesulit isu kesulitan dalam memanfaatkan teknologi baru. Tadi Itu seperti baby boomer. 2 sih. Kita 2 ya. toleransi lah ke dia. Oh, masih toleran, masih toleran. Siap, siap. Oke, mungkin eh, kita akan melakukan penutup aja langsung ya. Ya, boleh. Terima kasih juga kepada Mas Faisal yang sudah memberikan jawaban atas poin-poin yang sudah kita diskusikan juga. Jawaban dan pandangan menurut Mas Faisal sangat berharga sekali bagi kami untuk memahami kondisi eh, di mata kuliah kami. Apakah ada hal lain yang ingin Mas Faisal tambahkan atau klarifikasi terkait obrolan kita yang sebelumnya? Ya, mungkin ya ini kan tadi anggapannya dari perspektif seorang pendiri perusahaan ya, cuman kan Ya, ternyata enggak, cuman ibaratnya orang yang salah satu karyawan di situ yang sedikit mungkin memahami suasana dan apa uh, yang ada di sana gitu lah bahasanya. iya. Itu Tadi sebelumnya Mas Faisal di PT Solusi Teknologi, Mas. uh, apa ini nama PT atau nama bergerak bidangnya? Nama PT Mas. Nah, aku tulis ya.
Ini, bentar. Good. Oke, Mas Faisal. Makasih, Mas, atas kesediaan waktunya untuk menghadiri Siap. Terima wawancara. kasih, Bang Joni. Perlu ini udah foto bukti. Eh, mau ini Harusnya kalau begini tuh enaknya offline sih. Iya sih, nggak apa-apa Mas. Karena ini kan kita juga banyak kegiatan, mungkin Masnya juga waktunya tidak ada untuk melakukan secara offline. Iya. Wih. Ini mau open cam nggak? Open cam ya? Open cam aja deh. Oh, ini. Oke, sudah Mas Faisal. Terima kasih kepada Mas Faisal yang telah meluangkan waktunya kepada kita dalam melakukan wawancara yang cukup sorean, ini udah malam ya. Ya, cukup malam ya. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Siap. Sebentar. Oh, sebentar Mas Faisal. Kenapa? Udah ya? Oke, udah. Oke. Terima kasih juga yang telah Mas Faisal bicarakan mengenai isu-isu atau jawab pertanyaan yang kita sampaikan kepada Mas Faisal. Selebihnya kami mohon maaf jikalau ada kesalahan kata atau mungkin adanya pertanyaan yang cukup sensitif. Jadi itu adalah kesalahan dari kami dan kesalahan dari setan juga. Selebihnya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas. Terima kasih banyak Mas Faisal ya. Terima kasih. Datang Jawa, 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 Jawa. Jawa, 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 Jawa. Everything about Jawa, bangsa Jawa, Jawa ini. Jawa.